Zaman sekarang kan transportasi kereta dokar atau andong itu udah jarang banget ya kelihatan ataupun dipakai di kota-kota besar. Kalaupun ada ya pasti dipakai di tempat wisata lah. Tapi ada satu cerita menurut legenda atau mitos bahwa ada sebuah kereta kerajaan atau kereta kencana yang melintasi sebuah jalan yang ada di Bandung. Sebut saja nama jalan itu adalah Jalan Cipaganti. Setiap malam tertentu, kereta itu akan lewat di situ. Dan menurut rumor yang beredar, kereta itu adalah milik kerajaan Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari Twitter. Cerita dari Mas Bri Story berjudul Kereta Kencana. Daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hampir di setiap daerah memiliki kisah misterinya sendiri. Cekam ceritanya terus dirasakan oleh setiap generasi. Malam ini, kita akan membahas satu cerita misteri yang pernah beredar di kota Bandung tentang kereta kencana. Untuk anak Bandung tahun 90-an sampai 2000-an harusnya pernah tahu atau minimal pernah mendengar cerita tentang kereta kencana ini. Kereta kencana yang bukan kereta kencana biasa, tapi kereta yang kemunculannya sepertinya mustahil, janggal, dan susah dicerna oleh akal sehat. Kereta kencana ini banyak orang bilang merupakan kereta kencana yang digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan pada zaman dahulu kala. Malah ada yang bilang kalau kereta kencana ini merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Prabu Siliwangi. Bentuknya sangat klasik, berukuran besar, bergerak menggunakan 4 roda kayu, ditarik oleh beberapa kuda ukuran besar, lengkap dengan pengawalnya yang berjalan di iringan. Kalau memang ini rombongan kereta kencana yang berasal dari masa kini, pada acara karnaval misalnya, ya pasti kita akan senang dan terkagum-kagum melihatnya. Tapi beda cerita kalau kita melihat kereta ini di tengah malam buta, dengan bentuk yang benar-benar seperti kereta kuda zaman dahulu kala, lengkap dengan kusir dan para pengawalnya. Sungguh kita akan merasakan keanehan dan pasti diikuti oleh rasa takut. Karena kemungkinan besar kalau kereta ini bukan kereta kencana biasa. Sekitar 7 tahun lamanya, gue menghabiskan waktu tinggal di Bandung. Kereta kencana ini salah satu urban legend yang menarik perhatian. Kisahnya sudah beredar turun-temurun katanya, dari beberapa teman dan orang-orang yang gue kenal. Gue mendengar banyak cerita dengan berbagai versi dan lokasi kemunculannya. Selain mendengar dari orang lain, gue juga punya pengalaman sendiri dengan kereta kencana ini. Salah satunya gue alamin bareng Bang Kopral, teman ketika gue tinggal di rumah Teteh. Pengalaman melihat kereta kencana bareng Bang Kopral pernah gue buat tweet. Bisa dilihat lagi kalau belum pernah baca. Berbeda dengan cerita lain yang katanya kereta kencana muncul di Jalan Wastu Kencana, Jalan Surya Kencana, atau di bagian kota Bandung lainnya. Gue malah ngelihat kemunculannya di Jalan Cipaganti, jalan besar satu arah yang letaknya sejajar dengan Jalan Cihampelas. Jalan Cipaganti ini sangat indah dan sejuk. Jalan lebar dengan banyak pohon besar berdiri di kanan dan kirinya.
Mayoritas rumah yang ada di Cipaganti ini juga merupakan rumah tua peninggalan zaman Belanda. Mengesampingkan aura keangkerannya, jalan ini adalah jalan bersejarah yang menyimpan banyak cerita. Pengalaman pertama gue bersinggungan dengan kereta kencana di Cipaganti ini terjadi sebelum gue tinggal di rumah Tete. Kalau nggak salah tahun kedua gue kuliah di sini. Agak lupa awalnya, tapi waktu itu gue sedang bersama Bey dan Gugun, dua teman satu kelas di kampus. Kami bertiga dalam perjalanan pulang dari suatu tempat. Kebetulan jalur yang ditempuh memang harus melewati Cipaganti. Yang pasti, waktu itu sudah lewat tengah malam, kira-kira jam 1 dini hari. Dalam keadaan lelah setelah berkegiatan, kami bertiga masih bisa berbincang bersenda gurau. Katana merah yang gue kendarai membelah tengah kota yang sebagian besar penduduknya sudah lelap di peraduan. Kami memang sekumpulan mahasiswa yang senang bercanda, bagaimanapun situasinya. Gak habis-habis lah bahan obrolan dan candaan, seperti juga pada malam hari itu. Singkat cerita, akhirnya kami mulai memasuki Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti sudah sangat sepi waktu itu. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat melintas. Sementara kami masih saja berbincang cekikikan di dalam mobil. Situasi sangat normal saat itu, sampai ketika kami harus berhenti di perempatan pertama atau lampu merah pertama. Di perempatan itu, kami masih melihat satu kendaraan menyeberang dari arah kanan. Gue ingat kalau itu adalah kendaraan terakhir yang terlihat sebelum peristiwa janggal yang kami alami nantinya terjadi. Detik berikutnya, lampu berubah menjadi hijau. Gue menginjak pedal gas. Mobil melaju pelan. Kami bertiga yang sebelumnya berbincang seru tiba-tiba diam tak bersuara, karena menyadari kalau ada sesuatu yang tengah terjadi. Jalan Cipaganti yang sedang kami susuri itu mendadak sepi, seperti nggak ada kehidupan. Sepi banget. Kok tiba-tiba sepi ya? Serem amat. Begitu Gugun bilang. Gue dan Ben berpikiran sama. Kami merasakan apa yang Gugun rasakan. Tapi walaupun begitu, gue terus injak pedal gas. Sebegitu sepinya, hanya suara mesin mobil kami yang terdengar memecah suara. Sampai akhirnya Ben, yang sendirian duduk di belakang, tiba-tiba mendekatkan posisi duduknya jadi ke depan. "Shh, ada kereta kuda di belakang," kata Ben pelan. Detik berikutnya, gue ngedengar suara. Suara yang bersumber dari luar, dari belakang mobil gue. Jendela mobil yang gak tertutup penuh menjadikan suara itu sangat jelas kedengarannya. Kami mendengar suara ringkik dan suara langkah kaki kuda. Ada bunyi keliningan juga, lengkap pokoknya. Refleks, gue ngelihat ke arah kaca spion mobil. Dan benar kata Bay, di belakang kami ada kereta kuda yang bentuknya benar seperti kereta kencana. Kereta kencana itu berjalan tepat di belakang kami. Kami terdiam gak berani bicara apa-apa. Selagi gue menginjak pedal gas dalam-dalam, mobil melaju kencang membelah Cipaganti. Sekali lagi gue melirik kaca spion, dan kereta kencana itu masih ada di sana, walaupun jaraknya sudah jauh. Sampai akhirnya gak kelihatan lagi, karena di ujung jalan Cipaganti kami berbelok ke kanan. Begitulah pengalaman ketika gue pertama kali melihat kereta kencana goib itu di Bandung. Berikutnya, gue akan bercerita 2 kisah yang dialami oleh 2 teman gue. Cerita pertama. Kejadiannya sekitar awal 90-an
dialami oleh kakak dari teman kuliah gue, Virgo namanya. Virgo kuliah di Unpad. Kebetulan kampusnya masih di Patiukur, belum pindah ke Jatinangor. Waktu itu banyak mahasiswa Unpad yang ngekos di sekitaran kampus, di Sekeloa, di sekitaran Dagu, Gasibu, sampai di belakang monumen depan gedung sate. Waktu itu tempat kos ya sekitaran itu aja. Nah, Virgo ini kebetulan kosnya di daerah Sekeloa, tapi punya teman sekelas yang ngekos di belakang rumah sakit Santo Boromus, di Jalan Surya Kencana tepatnya. Teman Virgo ini ya kita sebut saja namanya Andi. Andi ngekos di rumah besar bertingkat dan di dalamnya ada beberapa kamar. Andi menempati kamar di lantai atas. Ada teras di depan kamar dan terasnya itu menghadap ke jalan depan rumah. Ya, Jalan Surya Kencana itu. Rumah kos dengan arsitektur zaman Belanda. Tipikal rumah besar yang ada di Bandung. Rumahnya cukup nyaman, tapi menurut Virgo rumah ini seperti banyak menyimpan cerita. Cerita yang mungkin sangat menyeramkan. Pikiran Virgo mungkin saja benar. Namanya juga rumah berumur puluhan tahun, atau mungkin lebih dari itu. Tentu saja banyak cerita dari rentang waktu yang melewati beberapa zaman. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang masih Virgo ingat sampai saat ini. Entah sudah yang keberapa kalinya menginap di tempat kos Andi. Virgo memang sudah beberapa kali menginap di situ. Berbagai alasan dia menginap, dari karena sudah kemalaman untuk pulang atau memang karena tempat kos Andi jauh lebih nyaman daripada tempat kosnya sendiri. Gak tahu waktu itu alasannya apa, tapi sudah jam 10 malam. Virgo masih saja di kosan Andi. Gue nginep di sini aja ya. Males pulang nih," kata Virgo merengek. "Ya udah, nginep sini aja lah. Tapi gue mau tidur cepet ya. Belum tidur nih dari kemarin," ucap Andi. Begitulah, akhirnya Virgo bermalam juga di tempat itu. Setelahnya, Virgo anteng di depan komputer bermain game. Sementara Andi berpegang teguh pada omongannya untuk tidur cepat. Singkat cerita, akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat tengah malam. Virgo yang belum juga mengantuk memutuskan untuk selesai main game lalu keluar kamar menuju teras. Teras depan kamar bentuknya memanjang dengan pagar tembok pendek jadi pembatas dengan atap rumah. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, teras menghadap ke Jalan Surya Kencana. Di teras ada kursi besi lengkap dengan mejanya. Virgo duduk di kursi itu sambil mengangkat kakinya. Jalan Surya Kencana ini nggak panjang, mungkin hanya beberapa ratus meter saja. Diapit oleh Jalan Teguh Umar dan Jalan Hasanuddin. Di kanan kirinya berdiri pohon-pohon besar yang rindang. Sampai sekarang pun keadaannya tetap sama. Pepohonan besar itu masih berdiri kokoh. Tahun 90-an Bandung masih terbilang dingin sekali. Suhu rata-rata masih di kisaran 14 derajat Celcius, atau mungkin lebih dingin lagi kalau di wilayah Dago. Lampu teras memang sengaja dimatikan oleh Virgo. Dia membiarkannya gelap. Virgo duduk santai sambil mengangkat kaki. Virgo menikmati udara malam itu. Sebungkus rokok menemani tubuhnya yang sesekali bergidik kedinginan. Jalan Surya Kencana ini bukan jalan umum, menjadikannya sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas. Benar-benar sepi. Wah, sepi amat nih jalan, sungut Virgo dalam hati. Walaupun sesekali dari kejauhan dia mendengar ada suara kendaraan melintas di Jalan Juanda Dago yang letaknya nggak jauh dari situ.
Hembusan asap rokok terus keluar dari mulut Virgo. Yang gak terasa sudah hampir 1 jam dia duduk sendirian di situ. Sesekali angin berhembus meniup pepohonan, menghasilkan suara khas memecah sepi. Udara dingin menembus kulit, mengelus wajah, membuat Virgo mulai mengantuk dan mulai merasa nyaman dan semakin nyaman. Sampai akhirnya ada sesuatu yang membuat Virgo terjaga. Tiba-tiba saja angin berhenti bertiup. Malam yang sudah sepi jadi semakin sepi. Amat sangat sepi. Gak terdengar suara apa-apa. Kosong, hening. Virgo merasakan ini. Merasakan kalau ada perubahan. Malam yang tadinya cerah berangsur menjadi gelap, diselimuti oleh kabut tipis yang datang tiba-tiba. Udara terasa semakin dingin. Virgo mulai semakin menggigil kedinginan. Ih, dingin amat. Masuk kamar aja dah. Begitu kata Virgo dalam hati. Lalu dia berdiri berniat untuk masuk kamar. Tapi belum juga membuka pintu, Virgo berhenti melangkah. Tiba-tiba saja dia mendengar suara yang menarik perhatiannya. Dari kejauhan ada suara aneh, tapi tertangkap oleh telinganya. Yang pertama terdengar adalah suara ringkikan kuda. Setelah ringkikan kuda, Virgo seperti mendengar suara langkah kaki kuda, suara tapak kuda yang bertemu dengan jalan aspal. Semuanya terdengar dari kejauhan, tapi jelas. Virgo kemudian memperhatikan dengan seksama jalan surya kencana itu, yang semakin lama semakin pekat tertutup oleh kabut. Suara apa itu ya? Kok kayak suara kuda? Kata Virgo dalam hati. Suara langkah kuda yang diiringi sesekali oleh ringkikannya itu semakin lama semakin jelas terdengar, menandakan kalau sang sumber suara semakin dekat jaraknya. Walaupun sama sekali Virgo belum bisa melihat penampakannya. Pada saat itu, yang ada di pikirannya hanya rasa penasaran, gak ada yang lain. Makanya, Virgo terus menatap jalan dengan seksama. Pada saat itu, yang ada di pikirannya hanya rasa penasaran, gak ada yang lain. Makanya, Virgo terus menatap jalan dengan seksama. Beberapa puluh detik kemudian, Virgo akhirnya menyadari kalau semua bunyi itu berasal dari sebelah kanan. Berasal dari arah jalan Teuku Umar yang kemudian semakin mendekat ke rumah kos Andi. Dia mengucek-ngucek matanya, mencoba menajamkan penglihatan, menembus pekat kabut tipis itu. Dan akhirnya dia bisa melihat sesuatu. Dari arah kanan muncul 2 orang yang sedang berjalan kaki. 2 orang ini berpakaian layaknya pengawal kerajaan, bertelanjang dada, mengenakan kain yang melilit di pinggangnya, lengkap dengan tongkat panjang di tangan kanan. 2 orang itu berjalan dengan langkah tegap, menembus kabut malam, melintasi jalan. Ketika masih bertanya-tanya dalam hati tentang siapakah 2 orang ini, tiba-tiba saja di belakang mereka muncul lagi 2 orang dengan penampilan yang sama persis, berseragam layaknya pengawal kerajaan. Masih terbengong-bengong,
Virgo semakin terperangah ketika di belakang 4 orang pengawal itu muncul 4 kuda yang sedang berjalan menarik kereta di belakangnya. Dan Virgo yakin kalau itu adalah kereta kencana. 4 kuda berbaris dua-dua menarik kereta kencana. Kereta kencana ini bergerak menggunakan 4 roda. Di atas bagian depan duduk seseorang yang sepertinya bertugas sebagai kusir. Di bawah remang cahaya seadanya, terhalang oleh pekatnya kabut. Virgo melihat itu semua. Kereta kencana besar dengan pengawal yang berjalan di depan dan belakangnya melintas di jalan Surya Kencana. Satu pemandangan yang sangat gak masuk di akal. Sontak, Virgo langsung lari masuk ke kamar dan membangunkan Andi. Di, bangun Di, bangun. Ayo antar gue ke depan rumah, cepetan Di. Panik Virgo membangunkan Andi. Masih gelagapan, tapi Andi mengikuti kemauan Virgo. Lalu mereka turun ke lantai 1, keluar rumah menuju halaman. Apaan sih Go? Lo ngeliat apa? Panik amat? Tanya Andi yang nyawanya masih belum terkumpul. Ada kereta kencana Di. Tadi melintas di jalan ini. Jalan ke arah sana, kata Virgo sambil menunjuk ke arah jalan Hasanuddin. Tapi saat itu Virgo dan Andi nggak melihat ada apa-apa lagi. Jalan Surya Kencana sudah sangat sepi. Kabut pun tiba-tiba menghilang dan malam kembali cerah. Kereta kencana? Serius lo? Nggak mimpi? Tanya Andi. Ya elah beneran Di, gue yakin. Ya udah, masuk yuk. Gue ceritain di dalam aja, kata Andi. Lalu mereka kembali ke dalam kamar. Di kamar, Andi dan Virgo membahas kemunculan kereta kencana itu, yang kebetulan Andi sudah mendengar ceritanya. Cerita berikutnya adalah pengalaman yang dialami oleh Ivan, mahasiswa salah satu kampus di Jalan Pati Ukur angkatan 2005. Ivan sendiri yang akan bercerita langsung. Angin yang berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Kendaraan yang tadinya melintas sesekali tiba-tiba nggak terlihat lagi. Riuh gema suara dedaunan sedikit ramai sebelumnya jadi hening sekali saat ini. Aku merasakan semua itu. Bandung nggak pernah sesepi ini. Tengah malam sekalipun. Nyaris jam 1 malam, aku menunggu Randy temanku untuk menjemput. Terpaksa menunggu di jalan Cipaganti karena travel dari Jakarta yang aku tumpangi punya perhentian terakhir di jalan Cihampelas. Randy memintaku untuk berjalan sedikit ke Cipaganti supaya dia nggak harus berputar ke Cihampelas untuk menjemputku. Begitulah. Sambil membetulkan lagi posisi tas punggung, sekali lagi aku perhatikan sekeliling. Jalan Cipaganti ini sepinya nggak pakai takaran, heningnya nggak ada gambaran. Terus aku perhatikan jalan dari ujung satu dan ujung satu lainnya, menegaskan situasi yang sebenarnya sudah aku sadari sejak dari belasan menit tadi. Fakta, kalau ternyata aku benar-benar sendirian. Aku sendirian. Sedikit membesarkan hati. Aku pikir mungkin ini hanya momen-momen kebetulan. Kebetulan semua instrumen alam berhenti secara bersamaan, lalu menghasilkan sepi yang seperti ini. Ya sudahlah. Aku gak bisa kemana-mana juga. Hanya berdiri menunggu Randy datang menjemput. Oh ya, sudah 2 kali dalam rentang 5 menit aku melihat layar ponsel, dan ternyata nggak ada sinyal.
Waktu yang sangat tepat untuk mengalami gangguan. Aku jadi nggak bisa menghubungi Randy dan memberitahu kalau aku sudah sampai. Kaki pegal karena sudah cukup lama berdiri. Lalu aku memutuskan untuk duduk di atas trotoar saja yang ada di pinggir jalan. Lampu lalu lintas yang letaknya nggak jauh dari tempatku duduk tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Terus menyala berganti warna, walaupun sama sekali nggak ada kendaraan di 4 ruas jalan perempatannya. Duh, lama banget sih Randy ini nggak nongol-nongol, gumamku. Sekali lagi aku melihat layar ponsel dan masih saja nggak ada sinyal. Setelahnya aku terhenyak sadar ketika merasa ada kejanggalan. Tiba-tiba saja suasana menjadi amat sangat sepi, melebihi sepinya beberapa belas menit yang tadi. Ada apa ya ini ya? Kok hawanya aneh? Ucapku dalam hati sambil merasa kalau mulai kehilangan nyali. Lalu ada hembusan angin pelan dingin yang menerpa wajahku. Sejauh mata memandang, jalan Cipaganti sangatlah sepi. Tapi kosongnya bicara. Heningnya seperti bercerita. Beberapa detik kemudian, akhirnya aku melihat sesuatu dan ada pergerakan. Dari kejauhan, ada pergerakan orang. 2 orang. Kabut tipis yang mulai turun memang sedikit membatasi penglihatan. Siapa 2 orang itu? Ngapain mereka lari kecil di Cipaganti malam-malam? Pertanyaan-pertanyaan itu belum lagi terjawab ketika detik berikutnya aku melihat kalau mereka ternyata nggak hanya berdua. Aku tersadar akan hal itu ketika mereka terus mendekat dan semakin mendekat. Ketika jarak kami hanya tinggal belasan meter saja. Jelaslah kalau 2 orang itu memang gak sendirian. Ada beberapa orang lagi di belakangnya, berlari kecil di depan kendaraan yang ditarik oleh beberapa kuda tinggi besar. Ya, beberapa orang yang berlari kecil paling depan ternyata seperti sedang mengawal kereta kuda di belakangnya. Kereta besar beroda 4 dengan ukiran-ukiran cantik menghiasi setiap sisinya. Ringkik suara kuda dan suara tapak kakinya bersentuhan dengan aspal jalanan terdengar semakin jelas karena mereka terus saja semakin mendekat. Aku terperangah, seperti terhipnotis, antara mencekam ketakutan dan kagum terpesona akan keindahan kereta kencana itu. Kereta kencana yang sepertinya sangat mustahil keberadaannya di tengah malam seperti ini. Sampai akhirnya mereka benar-benar melintas persis di depanku. Para pengawal kereta berseragam layaknya tentara kerajaan, lengkap dengan topi, tombak di tangan, dan kusir. Duduk di depan pun sama, berseragam juga. Dan benar, kereta kencana ini besar sekali. 4 roda kayu menjadi alat penggeraknya. Banyak bagian depan kereta berwarna kekuningan layaknya emas. Benar-benar indah. Di hadapanku, kereta mengurangi kecepatannya. Dan pada saat inilah aku melihat kalau jendela kereta yang berada di samping dalam keadaan terbuka. Ya, jendelanya terbuka. Aku jadi bisa melihat apa yang ada di dalam. Dalam penerangan yang kurang, aku melihat ada 2 orang duduk di dalam. Duduk berdampingan. Masih sedikit berbentuk siluet. Tapi aku bisa melihat dan memastikan kalau itu adalah sosok laki-laki dan perempuan. Aku dapat membedakannya dari mahkota yang mereka pakai. Jarak kami hanya beberapa meter, membuatku cukup jelas melihat semuanya. Terpaku diam, memperhatikan dalam ketakutan. Aku melihat semuanya. Kereta kencana yang melintas di jalan Cipaganti tengah malam buta.
Lalu mereka kembali terus bergerak ke arah jalan Setiabudi, meninggalkanku sendirian, terus menjauh dan semakin menjauh, sampai akhirnya menghilang di kegelapan ujung jalan Cipaganti. Aku langsung terduduk lemas setelah melihat itu semua. Beberapa detik kemudian, waktu terasa mulai bergerak berputar kembali. Satu dua kendaraan mulai muncul melintas. Kehidupan muncul lagi. Sampai akhirnya Wendy datang. Kemudian aku masuk ke mobilnya. Lalu kami pergi meninggalkan Cipaganti. Gue dari tadi udah muter-muter Cipaganti 3 kali. Kok lu gak kelihatan? Ngumpet ya? Aku masih syok, belum mampu menjawab pertanyaan Randy. Masih trauma dengan peristiwa janggal di jalan Cipaganti yang barusan saja terjadi. Begitulah beberapa kisah seram tentang kereta kencana gaib di Bandung. Maaf kalau banyak kekurangan. Sekian cerita untuk malam ini. Oke, baik, itulah kisah dari Mas Pristory mengenai mitos atau urban legend yang beredar di kota Bandung, khususnya di Jalan Cipaganti ya. Sebuah kereta kencana. Ya memang banyak sekali ya rumor-rumor yang beredar di tempat seperti itu kan. Bahkan di tempat saya pun dulu juga pernah ada gitu, kereta kencana yang melintas malam-malam gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.